Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Maharani dengan NPM CA2411110381. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu sendiri? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama itu ada Sastra Prateja. Beliau mendefinisikan ideologi sebagai ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Lalu yang terakhir, menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama itu struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua itu ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Dan yang terakhir, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada unsur-unsur ideologi. Unsur ideologi itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu gagasan atau konsep dasar. Ideologi terdiri dari serangkaian gagasan pokok yang menjadi landasan pemikiran. Yang kedua ada nilai-nilai. Nilai adalah prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam perilaku individu atau kelompok. Yang ketiga itu ada keyakinan. Setiap ideologi didasarkan pada keyakinan yang diyakini sebagai kebenaran. Yang keempat, tujuan atau cita-cita. Ideologi memiliki tujuan atau cita-cita tertentu yang ingin dicapai, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Dan yang terakhir itu ada sistem pemikiran. Ideologi menyediakan kerangka berpikir yang menyeluruh untuk memahami dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Selanjutnya, yang kedua itu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah menelusuri berbagai pengertian, fungsi, dan unsur, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Lalu, sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Dan kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda.
Lalu lanjut ke fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama itu ada fase embrio, berlangsungnya di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Lalu lanjut ke fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Setelah itu, lanjut ke fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Lanjut lagi ke fase perjuangan hegemoni yang dimulai dari 1920 sampai dengan pertengahan 1960, ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, nazisme, dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lanjut ke fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang terakhir, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.